Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam Sekolah Minggu. Setelah kemarin sempat skip ya, karena di gereja kita sudah mulai ada Sekolah Minggu, tetapi hanya beberapa anak saja yang datang. Nah, tetapi anak-anak yang belajar dari rumah itu bisa kembali belajar dan menonton YouTube yang Ibu berikan, yaitu tentang firman Tuhan yang dibagikan setiap minggunya untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Walaupun hanya sedikit saja, tetapi saya yakin kalau anak-anak semua di rumah pastinya belajar tentang firman Tuhan senantiasa. Nah, pagi hari ini saya mengucapkan dulu selamat tahun baru, memasuki tahun baru di tahun yang baru ini, supaya semuanya adik-adik senantiasa menyongsongnya dengan baik dan mengisi waktunya dengan baik dengan firman Tuhan yang nanti akan menguatkan kehidupan adik-adik atau anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia 1 ayatnya yang ke-6 sampai ke-10, yaitu tentang mengenal kebenaran melalui otoritas Injil Kristus. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, mohon bimbingan-Mu ya Tuhan ketika kami saat ini akan belajar bersama di sekolah minggu. Mohon kiranya Engkau yang akan menolong kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami pelajari bersama dengan guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, di dalam surat Galatia ini, ya, surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Adik-adik semuanya pernah nggak menulis surat? Nah, kalau menulis surat itu, baik itu yang dipelajari di sekolah ataupun ketika kita menulis surat kepada teman, itu pasti ada yang dituju. Siapa yang teman ataupun orang yang kita tuju untuk kita berikan surat itu. Nah, tetapi kalau sekarang ini nggak ada lagi ya zamannya untuk menulis surat, karena sudah ada yang lebih praktis, yaitu melalui WA atau melalui SMS atau komunikasinya lewat telepon gitu atau video callan. Itu sekarang sudah zamannya seperti itu. Tapi zaman dulu ketika mau menyampaikan sesuatu atau menyampaikan kabar seperti itu, harus mereka menulis surat, ya, menulis surat yang nantinya orang yang menerima surat itu akan membacanya, kemudian mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang yang menuliskan surat. Nah, Paulus itu menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Di dalam Galatia 1 ayatnya 6 sampai ke 10, saya akan bacakan di ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil yang lain. Nah, di sini tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia ini menunjukkan bahwa betapa Paulus ini sangat memperhatikan kehidupan jemaat yang ada di Galatia, jemaat yang pernah dilayani oleh Paulus. Nah, di situ dituliskan oleh Paulus bahwa saya heran saudara-saudara, kalian ini dipanggil Allah oleh karena rahmat Kristus, tetapi sekarang kok begitu cepat membelakangi Allah atau begitu cepat menerima kabar baik yang lain yang selain Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, rupanya jemaat yang ada di Galatia ini, anak-anak semuanya, mereka itu mendengar Injil-Injil yang lain. Jadi bukan Injil yang diberitakan oleh Paulus, ya, tetapi Injil yang benar adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus ini, yaitu tentang kabar gembira atau kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, jemaat yang di Galatia ini rupanya mereka mendengarkan Injil yang lain yang mengajarkan hal-hal yang lain di luar ajaran Kristus, dan mereka saat ini imannya mereka itu sedang goyah, ya, imannya sedang goyah. Oleh karena itu, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia ini supaya mereka itu tetap kepada pengajaran yang diajarkan oleh Paulus, yaitu tentang Yesus Kristus, ya. Paulus menegaskan juga bahwa hanya ada satu Injil, ya, yaitu Injil yang berasal dari Allah yang diwahyukan kepada Paulus, ya. Kemudian diberitakanlah Injil itu tentang Tuhan Yesus itu kepada salah satunya adalah jemaat yang ada di Galatia, ya. Kemudian di Galatia, ya, dan kemudian Paulus itu menerima pewahyuan itu, penyataan Yesus Kristus itu tidak
tidak untuk dirinya sendiri, tetapi harus dikabarkan, ya, termasuk di jemaat Galatia itu. Kemudian Paulus mengatakan bahwa Injil yang dia terima, ya, pewahyuan Injil yang dia terima itu bukan sembarangan, ya, tetapi melalui penyataan, ya, melalui penyataan pewahyuan tentang Yesus Kristus. Dan Paulus itu menerima kabar bahwa ketika Paulus ini memberikan pengajaran itu kepada orang-orang di Galatia, kemudian Paulus ini meninggalkan Galatia, kemudian ternyata orang-orang yang di Galatia ini goyah imannya. Nah, Paulus menegur mereka, menasehati supaya jemaat yang ada di Galatia ini kembali kepada Tuhan, kembali meyakini bahwa Injil yang merupakan otoritas yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi dan sebagai satu-satunya ajaran yang benar dan sehat, ya, untuk jemaat yang di Galatia. Terlebih juga Injil yang kita percaya, yang kita pelajari di dalam Alkitab, ya, yang di dalam Alkitab firman Tuhan ini, nah itu adalah satu-satunya kebenaran, ya, satu-satunya ajaran yang benar dan sehat, ya. Dan ternyata pengajaran-pengajaran yang lain, ya, di luar Injil ataupun yang mengajarkan Injil-Injil yang lain sekarang ini tidak terjadi juga pada waktu itu saja, atau tidak terjadi pada waktu ada di jemaat Galatia saja. Tetapi zaman sekarang pun banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, dan juga banyak orang yang berusaha untuk memutarbalikkan Injil itu, ya, Injil Kristus Yesus itu, dan itu bertentangan dengan iman yang kita terima, ya, bertentangan dengan ajaran-ajaran yang harusnya mentaati Yesus Kristus, yang harusnya mentaati amanat agung Tuhan Yesus. Sekarang sudah banyak yang dibelokkan. Nah, kita banyak mendengar hal-hal seperti itu, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita akan membedakannya, ya, membedakan bahwa ini Injil yang benar, ini yang salah, ini ajaran yang benar, ini adalah yang salah. Nah, ada beberapa karakteristik yang hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Yang pertama, ya, kecenderungannya, ya, kalau ajaran yang lain itu kecenderungannya adalah menghadirkan pewahyuan yang baru. Jadi pengertian yang salah atau pengertian yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Nah, kemudian juga ada yang menambahkan kebenaran-kebenaran yang baru atau disandingkan dengan Alkitab seperti itu. Atau kalau misalnya kita mendengar sekarang itu kayak acara-acara televisi yang sepertinya kok ini kayak ajaran Alkitab, ya, tetapi itu tidak sesuai, ya, karena bukan Alkitab yang diajarkan. Nah, itu contoh-contoh karakteristik ajaran yang bertentangan dengan Injil, ya. Kemudian ada penafsiran yang baru yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga salah satu karakteristik ajaran yang tidak sesuai. Kemudian ajaran itu kayaknya menyenangkan, ya, menyenangkan telinga dan juga kayaknya mirip dengan Alkitab. Nah, kita perlu waspadai itu. Bagaimana kita bisa mewaspadai itu dan kita memutuskan untuk ini ajaran yang tidak baik, ini ajaran yang benar. Nah, seperti itu kita harus mempunyai mempunyai prinsip, ya, mempunyai prinsip di dalam Kristus Yesus bahwa semua ajaran, ya, yang bertentangan dengan Alkitab dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab firman Tuhan itu berarti ajaran yang sesat, meskipun itu ajarannya kayaknya baik, seperti itu. Nah, kita minta tolong kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa membedakan hal yang baik, ya, yang benar, dan hal yang salah, ya. Kita tetap meyakini bahwa Injil Kristus itu adalah otoritas yang tertinggi dan sebagai satu-satunya ajaran yang benar dari Allah Bapa Tuhan kita yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua, anak-anak semuanya. Coba sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan, dijawab, ya, dijawab. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita Alkitab yang baru saja saya ceritakan? Oh ya, benar, ya. Yaitu Paulus dan juga jemaat di Galatia. Terus kemudian, kepada siapa Paulus mengirim suratnya? Kepada siapa Paulus mengirim suratnya? Ya, benar, ya. Yaitu kepada jemaat
di Galatia. Nah, mengapa Rasul Paulus mengirimkan suratnya ke jemaat di Galatia? Ada yang bisa? Bisa ya? Kalau tadi mendengarkan berarti bisa. Ya, mengapa Rasul Paulus mengirim suratnya ke jemaat di Galatia? Yaitu karena apa? Mereka menerima ajaran Injil yang lain. Ya, karena itu Paulus mengirim surat untuk menegur mereka dan menasihati mereka. Terus, itu ya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan supaya kita juga tetap memperhatikan firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru kalian, oleh pendeta ya, dan orang tua kalian, supaya kalian nanti tetap mempercayai bahwa Injil atau yang kita kenal, yang kita bisa baca di dalam Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi ajaran yang benar dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ya, saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk kami belajar firman Tuhan, untuk kami mempercayai bahwa kebenaran yang sejati, kebenaran yang paling benar adalah ada di dalam Yesus Kristus yang kami kenal dan kami pelajari di dalam Alkitab kami dan Injil yang kami baca dan kami dengar. Terima kasih untuk semuanya kasih-Mu, anugerah-Mu atas hidup kami. Kami menyerahkan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, dan juga anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kalaupun kami harus sekolah minggu di rumah ataupun di gereja, Tuhan yang akan menumbuhkan iman kami kepada Engkau sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.